Jadwal penyaluran atau pencairan bantuan PKH dan BPNT akan dilakukan dalam waktu dekat dan jadwalnya ini sudah ditentukan. Kira-kira kapan ya tepatnya jadwal penyaluran kedua bansos tersebut? Dan ternyata tidak semua KPM yang cair lagi bantuan PKH atau BPNT di periode depan ini. Nah, berikut ada 8 kriteria KPM PKH atau BPNT yang akan dihapus bansosnya atau namanya dicoret dari peserta penerima bansos, baik PKH maupun BPNT-nya. Nah, ke-8 kriteria tersebut apa saja? Mungkinkah Anda termasuk salah satu di antaranya? Nah, maka dari itu, simak terus videonya sampai akhir. Jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan membahas terkait mengenai informasi bantuan sosial. Baik PKH, BPNT, dan bansos yang lainnya. Karena banyak macamnya ya untuk bansos tersebut ya. Ada yang reguler, ada yang non-reguler. Ada yang dari Kementerian Sosial dan juga ada yang dari kementerian yang lainnya. Nah, di video ini saya akan memfokuskan untuk membahas bansos yang dari Kementerian Sosial, khususnya PKH dan BPNT. Dan jadwal penyaluran atau pencairan PKH BPNT ini sudah akan dilakukan kembali penyalurannya dan jadwalnya sudah ditentukan. Nah, kira-kira kapan ya cair lagi bantuan PKH dan BPNT? Nanti akan kita bahas. Dan ternyata tidak semua KPM PKH BPNT ini akan cair lagi bantuannya di tahap berikutnya. Nah, kenapa? Nah, berikut ada 8 kriteria yang mohon maaf ya, yang masuk 8 kriteria tersebut untuk KPM PKH atau BPNT ini bansosnya akan dihapus dan namanya akan dicoret dari peserta penerima bansos. Nah, apakah Anda termasuk di antaranya? Semoga saja tidak ya. Dan bagaimana info selengkapnya? Simak videonya sampai akhir. Namun sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, gimana untuk bansos yang periode ini? Apakah sudah dapat semuanya? Apakah sudah cair ya? Untuk periode Mei Juni atau untuk periode April hingga Juni ya? Kalau untuk periode Mei Juni ini cairnya yang lewat KKS ya. Kalau untuk yang April hingga Juni ini yang pencairannya lewat pos. Nah, khusus untuk yang lewat KKS periode Mei Juni baik PKH atau BPNT memang mungkin karena cairnya di akhir bulan Mei, antara akhir bulan Mei sampai di awal ya, bahkan mungkin hingga di pertengahan bulan Juni kemarin. Nah, ini memang ada beberapa KPM yang belum terisi saldo bansosnya. Dan alhamdulillah ya, mulai minggu ini ya, mulai setelah Hari Raya Idul Adha atau bahkan sebelum Hari Raya Idul Adha, itu alhamdulillah sudah ada KPM yang menyusul pencairan ya. Khususnya KPM yang memang di awal bulan Juni yang lalu ya, ini belum terisi saldo bantuannya. Dan itu yang pasti KPM yang sudah atau masih aktif ya, periodenya di tahap ini dan status keterangan periode di kolom bansosnya, baik PKH atau BPNT itu periodenya sudah berubah Mei Juni 2024 ya. Nah, setelah bansos PKH BPNT yang cair ya, yang terakhir ini kan yang lewat KKS ya, dan juga yang lewat pos sudah cair beberapa bulan yang lalu, bahkan sudah mulai April dan bahkan Mei ya sudah cair.
Nah, apakah ada bansos lagi yang cair melalui POS atau KKS? Kalau yang lewat KKS ini nampaknya sudah nggak ada. Kalau yang lewat POS, ini kan banyak ya bansos jenis lain yang memang penyalurannya itu lewat PT POS. Seperti bantuan sosial cadangan beras, itu kan lewat surat undangan dari POS. Ada juga bantuan pena muda, itu juga cairnya lewat POS. Kemudian ada juga yang mungkin dapat bantuan daging plus telur ya, itu yang untuk keluarga rawan stunting. Itu biasanya surat undangannya juga ada yang dari POS ya. Dan masih banyak kayaknya bantuan permakanan dari Pokmasnya juga cairnya lewat POS juga ya. Jadi memang penyalurnya itu ya antara POS dan bank penyalur. Bank penyalurnya itu ada yang BRI, BNI, Mandiri, dan juga BSI. Bahkan juga bansos yatim piatu, ada yang cair lewat POS, ada juga yang cair lewat bank, ya BNI atau Mandiri kalau nggak salah ya. Jadi itu ya. Dan untuk penyaluran PKH dan BPNT di periode selanjutnya, nah sebelum kita ngomong PKH dan BPNT, ya kita ngomong BLT mitigasi resiko pangan dulu ya. Jadi yang lewat KKS jelas nggak ada lagi ya, karena BLT MRP ini nggak sampai detik ini belum ada tanda-tanda kemunculan di SIG-NG dan juga belum ada informasi terbaru dan resmi dari pemerintah ya sampai detik ini terkait BLT MRP tersebut ya. Karena informasi terakhir itu katanya periodenya kan dirubah menjadi April hingga Juni 2024. Karena bulan Juni ini hampir habis, ya berarti nggak usah diharapkan lagi ya. Ya siapa tahu nanti mungkin di bulan apa kalau ada info lanjutan lagi dari pemerintah, ya kita akan informasikan kembali. Nah, yang kita harapkan lagi adalah bantuan PKH dan BPNT di periode selanjutnya, ya, yakni untuk periode Juli, ya, Agustus ini yang lewat KKS maupun Juli, Agustus, September yang cair lewat PT POS Indonesia. Nah, jadwal penyaluran PKH BPNT alokasi bulan Juli, Agustus atau Juli September 2024 ini sudah ditentukan ya. Ya penentuannya itu jadwal cairnya itu ya antara bulan Juli, Agustus, September. Kalau untuk tanggalnya, harinya, waktunya itu ya nggak ada yang tahu ya. Nah, kita hanya bisa memantau ya, kita hanya bisa memantau, mengupdate-nya melalui SIG-NG ya. SIG-NG ini yang bisa mengakses, yang bisa masuk itu ya diantaranya adalah pendamping PKH, TKSK, dan juga operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Nah itu bisa mengaksesnya, tapi menunya itu berbeda-beda. Kalau para pendamping PKH itu hanya bisa melihatnya saja atau ganti pengurus. Nah itu yang bisa diakses oleh pendamping PKH. Nah kalau untuk mengusulkan dan juga mencoret penerima PKH atau KPM dari Bansos, itu yang bisa adalah operator desa yang operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan. Nah, jadi jangan sampai gagal paham ya. Jadi kalau ada nama KPM yang tiba-tiba terhenti bansosnya, itu yang mencoret jelas bukan pendamping PKH. Jadi di sini perlu diketahui, pendamping PKH saat ini tidak diberikan tugas, tidak diberikan kewenangan untuk mengelola data di DTKS. Ya, jadi jangan ada yang menyalahkan pendamping PKH jika ada KPM yang tiba-tiba tercoret karena ditidaklayakkan di SIG-NG. Karena pendamping tidak bisa mengaksesnya, ya. Tidak ada menu untuk verifikasi kelayakan sekarang ya. Jadi itu. Dan untuk penerima PKH BPNT yang sudah cair bansosnya di periode ini, itu tidak semua cair di periode berikutnya. Ya antara bulan Juli, Agustus atau Juli hingga September 2024. Di sini ada 8 kriteria KPM yang ditidaklayakkan dan terakhir biasanya tanggal 25 ya setiap bulannya. Nah, karena bulan depan ini masuk periode baru, berarti untuk menentukan layak tidaknya itu ya terakhir bulan Juli ini. Terakhir biasanya tanggal 25 kalau di tingkatan desa atau kelurahan. Nah, 8 kriteria tersebut adalah KPM-nya sudah mampu atau kaya. Mungkin sudah bisa beli mobil, sawah, dengan usahanya yang mungkin sudah berkembang.
ya penghasilan bersihnya mungkin sudah di atas 3 juta, 4 juta atau 5 juta lebih, nah itu berarti sudah mampu. Kemudian yang kedua, berprofesi sebagai PNS, TNI atau Polri atau ASN sekarang ya. Kemudian yang ketiga, keluarga PNS, TNI, Polri atau ASN. Nah, ini seperti anak, orang tua yang masih satu kakak itu juga berpengaruh. Jadi ya jangan sampai gagal paham ya. Di sini yang dimaksud keluarga itu yang ada dalam satu kakak, yang pekerjaannya itu ternyata sudah PNS, TNI, Polri atau ASN. Kemudian yang keempat, pensiunan PNS, TNI, Polri. Nah, ini juga ya, biasanya orang tua ya jangan sampai dimasukkan dalam satu kakak. KPM mungkin ada orang tuanya atau mertuanya yang jadi PNS, pensiunan ya, PNS, TNI atau Polri. Nah, kalau dimasukkan di kakak KPM, nah ini akan terdeteksi ada pensiunan PNS dan bantuannya biasanya langsung akan terhapus otomatis. Kemudian yang kelima, pendamping sosial. Ini juga nggak boleh ya dapat bansos seperti pendamping PKH. Kemudian yang keenam, punya penghasilan yang bersumber dari APBN atau APBD. Ya ini ya, jadi ASN itu nggak boleh ya, yang digaji oleh APBN atau APBD ya. Kemudian yang ketujuh, perangkat desa. Nah, perangkat desa juga tidak diperbolehkan mendapat bansos. Misal kepala dusun, kemudian pegawai desa lah, semuanya itu nggak boleh. Kalau ada yang melihatnya, ya segera laporkan ke dinas sosialnya langsung ya. Karena kalau mungkin dilindungi oleh oknum desanya, yaitu akan sulit untuk mencoretnya. Karena yang bisa mencoret kan operator SIG-NG ada di desa atau kelurahan. Kemudian yang ke-8, tenaga kerja dengan penghasilan di atas upah minimum provinsi atau kabupaten. Nah, ini mungkin bagi anggota keluarganya, anak atau suami yang mungkin bekerja di perusahaan, gajinya di atas UMR. Nah, itu biasanya yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja akan terdeteksi ya secara otomatis. Nah, jadi bansosnya tidak bisa cair lagi untuk periode selanjutnya ya, untuk yang statusnya pekerjaannya gajinya di atas UMR tadi ya. Jadi itu ya ke-8 kriterianya, dan ini ya mulai poin 1 sampai poin poin 1 ya sudah mampu, kemudian ya semuanya ya, hampir semuanya. Ini yang menidaklayakkan yaitu adalah operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan dengan dilakukan mungkin musyawarah desa ya, dipersetujui oleh kepala desa, BPD ya di situ. Jadi nggak serta-merta orang bisa dicoret dari penerima bansos. Harus ada musyawarah dulu, dan itu lewat operator SIG-NG yang ada di desa atau kelurahan ya. Kalau pendamping nggak bisa sekarang mencoret ya. Oke, demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.